itu selalu lebih kompleks daripada regulasi, karena tidak selamanya regulasi itu dibuat untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu, sehingga dalam praktiknya regulasi hanya bertujuan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang lebih besar. Oke, poin saya itu tadi menganggap, tapi coba kita lihat ya cara berpikirnya. Oke, teman-teman, kita mau membuka yang ini untuk mengaktifkan akal pikiran. Sebetulnya buat memutusin kasus kita nggak perlu pakai akal pikiran, kan undang-undangnya udah jelas kan. Jadi hukum sebagai institusi sudah diatur keketatan penggunaan dalil, Anda nggak bisa menyimpang dari situ. Tetapi di dalam keadaan tertentu, ketika fakta itu kabur, ketika eviden itu tersusun secara tidak sistematis, dia mesti dirapikan melalui akal pikiran. Jadi apa fungsi akal di situ? Fungsi akal adalah merapikan berantakannya sesuatu yang kita sebut fakta. Setelah dirapikan, dia jadi data. Data adalah fakta yang sudah dirapikan. Dapat poin itu ya? Mengaktifkan akal pikiran artinya mencurigai keadaan yang ada di depan kita. Akal itu mengarahkan kita untuk mencurigai. Jadi akal selalu ada dalam kondisi kuriositas. Apa sebetulnya yang menghambat sebuah kasus itu? Ketidakcukupan fakta atau ketidakmampuan untuk merapikan fakta itu sehingga jadi data? Nah sekarang ada masalah. Bukankah data itu sudah tersedia, bahkan disebut sebagai big data? Nah fungsi logika adalah memastikan bahwa apa yang kita sebut data itu kadang-kala tidak cukup sebagai dasar untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan hukum. Bagaimana misalnya kalau datanya tidak mencukupi? Oh ya, ada dalil bahwa setiap kasus harus menimbulkan hukum. Kalau tidak ada, tugas hakim untuk mencarikan hukumnya. Kan itu prinsip pertama di dalam menangani kasus. Ada aduan, artinya ada hukumnya. Nah ontologi ini yang kadang-kala membatalkan kita untuk menyimpang dalam pengertian, pergi pada reasoning dan meninggalkan sebentar regulasi. Kita pergi pada reasoning, lalu kita anggap oke, kita taruh dulu dalam tanda kurung, kita simpan dalam tanda kurung yang kita sebut sebagai dalil-dalil. Oke, dapat poin itu ya? Jadi ada institusi, di dalamnya ada establishment ideas, establishment regulasi yang udah final, tetapi kasus itu selalu bertumbuh. Dan apalagi di Indonesia, ada hukum adat, ada peristiwa-peristiwa sosiologis, peristiwa antropologi, yang kadang-kala interpretasinya itu harus dipakai secara bijak, bukan sekedar berdasar pada black letter of law, pada hukum yang tertulis. Itu yang kita sebut sebagai kepentingan multikultural, kepentingan memanfaatkan kondisi multikultural supaya kesepadanan antara perintah hukum dan diskresi si hakim itu bisa memenuhi rasa keadilan. Kesepadanan antara konstruksi hukum dan diskresi si hakim memungkinkan dicapainya kondisi maksimum dari keadilan. Kondisi maksimum, bukan kondisi final, tapi kondisi maksimum. Oke, dapat poin pertama ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada nggak pelajaran di Fakultas Hukum yang namanya legal reasoning atau yang mirip-mirip dengan itu?
untuk mengatasi hal tadi. Kan tadi saya terangkan bahwa sebetulnya tidak diperlukan lagi legal reasoning kalau jumlah undang-undang, jumlah aturan sama dan sebangun dengan jumlah fakta. Artinya semua potensi pengucapan delik itu sudah diantisipasi oleh undang-undang. Tapi kita tahu bahwa peristiwa selalu lebih kompleks dari regulasi. Kan itu masalahnya kan? Oke. Kenapa begitu? Yang menganggut dari kenapa begitu? Kamu mengangguk paling cepat ya? Izin, karena kalau menurut saya kenapa permasalahan itu selalu lebih kompleks daripada regulasi, karena tidak selamanya regulasi itu dibuat untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu, sehingga dalam praktiknya regulasi hanya bertujuan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang lebih besar. Oke, poin saya itu tadi mengangguk, tapi kita lihat ya cara berpikirnya. Tadi kompleksitas meninggalkan regulasi. Jadi kompleksitas tumbuh regulasi final. Oke. Terus keterangan kamu tadi? You can explain in English or in German anything. But the idea is, poin yang mau kita bahas di sini argumen Anda. Nah, kita mulai dengan kasus ini. Oke. Kasus berinya adalah keadaan di mana ada jarak antara fakta yang tumbuh, ongoing, in the making, dan regulasi yang sudah final, established. Maka problem kamu tadi, kamu jawabnya karena, perhatikan ya teman-teman, kita sekaligus praktik logik. Karena tidak dimaksudkan untuk mengantisipasi secara lengkap. Ya itu masalahnya. Jadi itu terangkan sesuatu yang memang itu masalahnya itu. Itu namanya circulus indifiniendo. Anda menerangkan sesuatu yang memang masalahnya di situ kan. Atau kalau saya balik misalnya, bisa ikuti nggak soal ini kan? Jadi dia menerangkan sesuatu, ya orang tahu juga itu soalnya. Coba yang lain kasih saya poinnya. Jadi dia berupaya menerangkan, seolah-olah menerangkan, tapi sebetulnya hanya mengulangi kalimat saya dalam bentuk yang lain. Right? Got the point? Okay, next. Izin menjawab Pak, kenapa permasalahan itu yang bertonggong lebih kompleks? Karena menurut pemahaman saya, ya permasalahan itu sifatnya dinamis. Kejadian-kejadian hukum itu sifatnya dinamis, sementara untuk tataran peraturan perundang-undangan sifatnya statis. Untuk membuat suatu undang-undang aja itu prosesnya cukup lama, harus dibahas dulu DPR dan lain sebagainya. Same old stupidity. Sama aja. Kan sama aja betulnya kan. Fakta itu dinamis, peraturan itu statis. Apa bedanya dengan saya katakan bahwa regulasi itu final, fakta itu bertumbuh artinya dinamis. Jadi jangan ulangi definisi itu tanpa kita mau masuk pada problemnya. Jadi dua kesalahan udah terjadi. Mulai. Iya. Santai aja. Ya jangan tegang. Jadi kenapa peristiwa atau fakta ini selalu lebih kompleks daripada aturan? Karena peristiwa ini kan dilakukan oleh manusia, Pak. Artinya dia memiliki kemampuan bernalar yang selalu berkembang. Dibandingkan aturan itu tidak ada kemampuan nalar, Pak. Oke, stop sampai di situ. Jadi fakta itu dilakukan oleh manusia, aturan itu tidak dilakukan oleh manusia. Bukan, tapi aturan ini Gini kan you bilang tadi, karena fakta itu adalah akibat dari aktivitas manusia, oke? Jadi karena aktivitas manusia. Nah kalau undang-undang aktivitas siapa? ditujukan untuk manusia. Boleh? Yes. Stupid kan? Itu namanya dalam logika ignotum per ignotius, menerangkan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang lebih tidak diketahui lagi. Itu namanya jebakan-jebakan dalam fallacies. Oke, tapi ini kelas kita belajar, dan siapa yang merasa terganggu dengan keterangan saya atau keterangan teman tadi, angkat tangan aja supaya ada diskusi di sini. Oke, yang lain coba kasih saya satu keterangan lagi dengan problem yang sama tadi ya. Complexities di dalam
defense, stability di dalam regulasi. Oke, silakan Pak. Dari Tony Hendrito Syarifar, Desa, oke, dan Negeri Sumedang. Ya. Izin menjawab Pak. Izin menjawab. Karena menurut saya setiap peristiwa itu mempunyai variabel-variabel yang berbeda Pak. Misalnya ada pencurian dengan suatu pencurian yang lain, itu mempunyai variabel-variabel berbeda sehingga hukum atau aturan-aturan itu tidak bisa untuk mencakup variabel-variabel itu. Terima kasih. Iya, kalau variabel cuma satu kompleks nggak? Kalau tidak ada perbedaan variabel, artinya kan disebut variabel yang berbeda. Variabel artinya memang berbeda-beda, variety kan dasarnya itu kan. Jadi yang mau terangin sesuatu yang variabelnya berbeda-beda memang. Kalau satu namanya konstanta, lebih dari satu namanya bukannya variabel. Jadi sama juga. Saudara Syarifar hanya mengulangi definisi. Ada variabel yang berbeda-beda, jelas variabel itu secara definisi adalah hal yang berbeda. Jadi boleh nggak ada satu variabel? Nggak ada satu variabel. Variabel selalu variety. Ada banyak faktor. Oke, yang lain. Santai ya. Oke. Ada lagi? Yes. Naila Nur Indrasara. Oh, saya pikir. Izin berpendapat, kalau menurut saya kenapa hukum itu selalu tertinggal, karena hukum itu dibuat dengan cara pengandaian, dan hukum itu dibuat terlebih dahulu sebelum fakta itu terjadi. Ya, sedikit lebih menarik argumennya. Potensi ini. Jadi kemampuan hukum untuk mendeteksi keadaan yang akan datang diperlihatkan melalui ius constituendum, potentially the future law. Oke, tapi itu jalan keluar yang ada di buku itu. Oke, yang lain hidupkan argumentasi itu. Saya ngerti itu. Ubi societas ibi ius. Oh ya, itu dalilnya begitu tuh. Tetapi tetap ada problem. Nah, sekarang kita naikin satu derajat percakapan kita. Bagaimana kalau faktanya betul-betul sangat kompleks sehingga bahkan regulasi-regulasi yang ditulis berdasarkan perspektif ius constituendum tidak cukup, apalagi yang ius constituendum. Di depan mata ada, bisa sih, tapi oke, kita bikin pansus, bikin undang-undang, iya, tapi the case is on stake. Gimana? Ya, jauh aja. Jangan tegang. Ya, ada hak hakim untuk menemukan undang-undang, iya, kita tahu itu. Tetapi apa yang mesti kita ucapkan di dalam keadaan hakim yang punya kemampuan untuk membuat undang-undang di dalam keadaan tertentu juga akhirnya jadi pasif. Gimana akalnya? Tidak tersedia oleh undang-undang, crime-nya belum bisa diputuskan karena belum ada undang-undang, sehingga sesuatu itu tidak bisa disebut crime. Apa yang bisa dilakukan? Ya diskresi ada, oke. Nah, disitulah pentingnya logika. Dalam keadaan faktanya tidak cukup, many times we must reason without knowing whether our facts are true. Okay? But we do want our reasoning to be correct. Mungkin aja kita dihukum oleh Tuhan, tapi itu nanti pertanggungjawaban di akhirat. Tapi otak saya mesti saya pakai dalam keadaan fakta sedikit sekalipun itu. Dapat nggak poin itu? Apalagi Anda bantu bisa dengan doa itu.
Maka dianggap, oh logikanya kuat, nggak ada urusan dengan Tuhan tuh. Logika, doa itu. Jangan pilih. Saya udah berlogika, backup dengan doa. Ya bagus, tapi itu nggak ada urusan dengan metode. Sama seperti saudara di bandara, di asuransi sampai di atas pesawat sudah berdoa. Supaya apa? Supaya selamat. Doa saudara itu mensubsidi perusahaan asuransi, ya kan? Ya, tapi kan kita orang lemah. Iya, tapi secara logika Anda punya asuransi, ngapain berdoa? Itu artinya Anda memperbanyak keuntungan perusahaan asuransi. Dapat poin itu. Ada mau protes? Harus berdoa. Udah berdoa ngapain di asuransi? Kan Tuhan nggak bisa Anda tipu tuh. Anda udah berdoa, tapi Anda masih beli asuransi. Artinya Tuhan anggap, lu nggak yakin gua akan selamatin lu. Dapat ngapain itu? Terganggu kan? Secara moral kita terganggu. Tetapi logika harus begitu. Kalau Anda beli asuransi, ngapain Anda berdoa? Kalau Anda berdoa, ngapain Anda beli asuransi? Sekeras itu logik itu. Dapat ide itu. Saudara Lubis Fitra. Lubis artinya lucu luar biasa. Lulus luar biasa. Oke.